Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farizan Dika Firmansyah, NRP 0319040051. Di sini saya akan menjelaskan tentang filling station. Pada pembahasan kali ini terdapat 6 topik pembahasan, yaitu identifikasi mekanisme kerusakan, yang kedua analisis risiko kualitatif terhadap sistem berdasarkan Appendix A API 581-2000, yang ketiga fluida representatif yang mengalir di sistem, yang keempat analisis risiko kualitatif terhadap sistem berdasarkan Appendix B API 581-2000, yang kelima semi kuantitatif penentuan risiko, dan yang terakhir yaitu perencanaan program inspeksi. Identifikasi mekanisme kerusakan pada peralatan. Jadi yang pertama adalah identifikasi mekanisme kerusakan yang bekerja pada peralatan. Di sini screening questionnya menggunakan API 581-2000. Screening question berfungsi untuk mengetahui dampak dari kerusakan yang akan terjadi pada setiap peralatan. Pada screening question terdapat beberapa modul, yaitu thinning, stress corrosion, cracking, high temp, hydrogen attack, creep, technical, piping, mechanical fatigue, brittle fracture, equipment leaning, dan external collision. Nah, berikut hasil dari screening question. Untuk vessel itu daftar kerusakan mekanismenya yaitu caustic cracking dan amine cracking. Sedangkan untuk heat exchanger, heater, flow metering, buffer tank, pipa vessel, terus pipa keluar dari heat exchanger AB, pipa masuk dari flow metering, dan pipa keluar dari flow metering, itu daftar mekanisme kerusakannya yaitu caustic cracking, amine cracking, dan low temperature toughness fracture. Analisis risiko kualitatif terhadap sistem berdasarkan Appendix A API 581. Analisis risiko kualitas terhadap sistem ini bertujuan untuk dasar penyusunan prioritas pelaksanaan program RPI. Hasil analisis kualitatif ditampilkan dalam bentuk matriks risiko. Nah, jadi pada filling station ini overall consequence kategorinya itu yaitu termasuk low risk setelah dilakukan pengisian kuesioner. Nah, kemudian ini adalah grafik kualitatif risk matrix. Jadi itu tadi kan termasuk low risk. Nah, low risk ini masuk ke consequence kategori yang A. Seperti itu. Kemudian fluida representatif yang mengalir pada sistem. Fluida representatif yang mengalir pada sistem, nah itu dapat dilakukan dengan cara mengisi workbook semi kuantitatif Appendix B API 581, dan ya ini hasilnya. Jadi release rate calculation, step 1, calculate release rate. Nah, enter representative material contained in equipment being evaluated, tabel 7.1 section 7.1. Nah, pada filling station ini itu fluida representatifnya yaitu C1 sampai C2. Kemudian enter the inventory category for the equipment using the guideline in section 2 of appendix 8. Nah, itu masuk ke A, sehingga circle gas or liquid depending on the phase of the fluid in equipment. If liquid, skip to line 15, itu termasuk gas. Dan fluid pressure inside the equipment greater than transition pressure, itu termasuk subsonic. Next, analisis resiko kualitatif terhadap sistem berdasarkan Appendix B API 581. Nah, analisis ini bertujuan untuk metode likelihood digunakan untuk mengestimasikan nilai faktor yang mempengaruhi damage mechanism untuk mendapat nilai value yang mendekati. Next, analisis semi kuantitatif penentuan risiko. Nah, matrik analisis semi kuantitatif itu lanjutan dari hasil workbook sebelumnya dengan mengeplot hasil analisis risiko sebagai berikut. Nah, vessel V106 itu risikonya medium, heat exchanger, heater, dan flow metering itu juga masuk ke medium, sehingga diplotkan pada grafik yaitu medium. Kemudian lanjut perencanaan program inspeksi. Untuk mekanisme kerusakan berupa korosi, baik korosi eksternal damage technical modul maupun internal thinning, simulasi untuk rencana inspeksi dengan asumsi belum pernah dilakukan inspeksi sebelumnya, sehingga pabrik diasumsikan berumur 3 tahun untuk perhitungan RPT. Nah, ada plan 3, yaitu yang plan pertama fairly effective inspection setiap 3 tahun, plan kedua usually
effective inspection setiap 4 tahun, dan plan 3 highly effective inspection setiap 6 tahun. Nah, pengembangan program inspeksi ini tadi kan sudah disimulasikan menggunakan 3 plan kan. Nah, diketahui data material thickness, corrosion allowance, H, laju korosi, T per T min CA, dan overfection factor. Dari data tersebut dapat ditentukan nilai AR per T. Kemudian dari nilai AR per T bisa melihat pada tabel 912 untuk menentukan nilai TSMF-nya. Hasil dari simulasi tersebut mendapatkan plan 3, yaitu yang plan terbaik. Jadi pada plan yang ketiga, yaitu inspeksi dengan highly efektif setiap 6 tahun, umur 3 tahun, air per T-nya 0,04, TMSF dari tabel 912, umur 6, air per T 0,08, TMSF-nya 1. Kemudian pada tahun ke-12, yaitu air per T 0,16, TMSF-nya 1. Dan umur 18, air per T-nya 0,24, TMSF-nya 1. Ya, sekian dari presentasi saya. Apabila terdapat kekurangan dalam presentasi maupun penjelasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.